Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan topik yang kita bahas pagi ini yaitu ketika kondisi keuangan semakin memburuk. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Legowo Kusumo Nugoro, Presiden Direktur dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Legowo. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Legowo, ini langsung saja kondisi seperti apa sebenarnya yang bisa dikatakan kondisi keuangan semakin memburuk? Kondisi keuangan memburuk itu apabila dari waktu ke waktu harta kita tidak naik. Jadi jumlah harta misalnya tahun lalu dibanding tahun ini itu menurun. Itu salah satu ciri bahwa kondisi keuangan kita memburuk. Ciri yang kedua adalah berkaitan sama cash flow atau arus tunai, di mana pengeluaran kita dalam satu periode tertentu itu lebih besar daripada penerimaan. Kalau kita tidak bisa menabung misalnya, udah bekerja setahun tapi nggak bisa menabung, itu artinya kan pengeluaran kita sama dengan penghasilan kita, habis saja gitu penghasilan, itu sudah buruk. Tapi apabila ternyata penghasilan kita tidak bisa menutupi cicilan kredit gitu ya, kita punya hutang dan sebagainya, punya pajak kita nggak bisa bayar, itu sudah sangat buruk. Jadi sebetulnya secara garis besar yang menjadi penyebabnya apa ya Pak? Apakah gaya hidup? Apa kita yang barangkali memang tidak bisa memahami sendiri kekayaan kita seperti apa atau bagaimana? Oke, jadi kalau dari sisi penerimaannya itu penerimaan yang kita ada tidak dioptimalkan sebaik-baiknya. Jadi misalnya kita terima dari gaji atau dari usaha itu semuanya dipakai untuk pengeluaran gitu ya, tidak ada yang ditabung, tidak ada yang diinvestasikan, jadi tidak optimal. Dari sisi pengeluarannya, kita seringkali terjebak pada gaya hidup yang tidak sesuai dengan penghasilan. Gitu. Mengikuti gaya hidup itu berarti pengeluarannya jauh lebih besar daripada penghasilan. Nah ini pengeluaran ini bisa kaitannya sama pajak, bisa kaitannya sama hutang. Gitu. Tetapi gaya hidup ini yang harusnya diperhatikan. Tanpa kita berhutang pun sebetulnya harga-harga juga makin naik. Kebutuhan anak-anak juga makin tinggi. Jadi tanpa berhutang pun sebetulnya gaya hidup ini makin lama makin berat gitu. Pengeluaran kita pasti akan naik-naik. Jadi nomor satu adalah tadi ya penghasilannya harus dioptimalkan. Nomor dua pengeluarannya harus diperhatikan benar-benar gitu. Tapi kiranya setelah kita menyadari bahwa ini kondisi keuangan kita semakin memburuk, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa lepas dari kondisi keuangan yang makin memburuk ini Pak? Nomor satu adalah stop berhutang. Jadi biasanya yang menggerogoti adalah kita terlalu banyak kewajiban. Ya. Kewajiban sendiri tanpa berhutang udah makin banyak, harga-harga makin naik gitu ya. Anak-anak semakin besar, kebutuhan mereka meningkat. Jadi pengeluaran ini pasti juga akan naik secara otomatis gitu ya. Tanpa berhutang saja itu sudah naik. Apabila kita memaksakan diri dengan gaya hidup yang belum cukup dengan penghasilan kita, maka itu kita berhutang dan berhutang itu akan menambah pengeluaran kita makin membengkak. Gitu. Ini yang membuat kondisinya makin parah. Jadi nomor satu stop berhutang, hutang-hutang yang ada ditinjau kembali, kalau bisa dilunasi, dikurangi, dan sesuaikan gaya hidup dengan penghasilan. Oke, ini jika kita sudah lakukan begitu ya Pak ya, hutang kita sudah lunas dan sudah beranjak baik, jadi kita harus sebaiknya kan belajar dari pengalaman nih Pak. Nah, langkah apa sebaiknya yang kita lakukan supaya kita tidak terjerumus kembali kepada kondisi keuangan yang semakin memburuk lagi Pak? Nomor satu adalah sikap kita untuk mengambil kendali hidup kita. Jangan biarkan kehidupan keuangan kita ini memburuk. Jadi dari waktu ke waktu buatlah catatan keuangan, tinjau benar-benar apakah saya secara keuangan ini membaik atau memburuk. Kalau sudah ada tanda-tanda memburuk, tadi misalnya tidak bisa menabung, sudah mulai kesulitan membayar hutang, itu sudah memburuk, itu harus segera diambil action gitu ya, jangan didiamkan saja. Nah, membuat keputusan untuk mengambil action, take action ini yang berat. Jadi menerima kenyataan bahwa saya kondisinya tidak baik, harus mengambil keputusan untuk mengurangi hutang, menyesuaikan gaya hidup, itu yang susah. Jadi nomor satu adalah take control, jadi ngambil kendali dari hidup Anda dan sesuaikan pengeluaran dengan penghasilan. Jangan sampai pasak lebih besar daripada tiang. Baiklah Pak Legowo, terima kasih banyak Pak atas informasi yang diberikan bagi pemirsa ya Pak. Sama-sama Pak Chandra. Dan pemirsa demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode pagi ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh